Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mana ya lo Cewi, sudah jam segini tapi lo Cewi kok belum datang. Anak-anak ada yang tahu ndak di mana lo Cewi? Mestinya lo Cewi mimpin lo dengan Bu Tati. Mana ini lo Cewinya ya? Wah, ini lo Cewi atau bukan ya ini ya? Kok pakai seperti itu? Wah, ngajak hormat juga, Bu Tati juga hormat ini. Lose, kenapa pakai seperti ini Lose? Bu Tati nggak tahu ya? Nggak tahu. Lihat Bu Tati, yang ada di atas kepalaku ini namanya ketopong. Ketopong. Iya Bu Tati. Terus ini apa Lose? Ini ya Bu Tati ya. Adik-adik tahu nggak? Nah, yang ini namanya ikuti Bu Tati. Perisai. Nah, namanya perisai Bu Tati. Iya, untuk apa itu? Untuk apa? Untuk apa kok bawa seperti ini? Untuk apa? Bu Tati mau tahu ya? Mau. Nanti aja Bu Tati. Bu Tati pasti nanti tahu jawabannya. Juga Yes. adik-adik yang di rumah. Nah, kalau begitu gini aja. Ini dilepas dulu, kalau Bu Tati enggak boleh tahu dilepas, taruh sana dulu ya. Oke Bu Tati. Ya. Yuk lo Cewi, cepet kita mau nyapa anak-anak, hampir telat ini. Ya. Yuk, anak-anak sudah duduk, Pak. Manis-manis lo semua. Iya Yang ya. di rumah. Iya. Yuk, kita sapa anak-anak. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five. Nah, senang ya Loso ya? Iya Loso. Nah, sekarang anak-anak kita ajak nyanyi dulu. Dulu kita pernah ngajari lagu, Loso Cewi ingat? Ingat Bu Tati. Apa coba? Hanya ada satu Tuhan. Ya, anak-anak, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu
lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami bisa mempersembahkan puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesai. Mohon Tuhan yang memimpin dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Loso Cewi, Iya Bu Tati. tadi janji kepada Bu Tati ya. Pasti. Loso Cewi mau kasih jawabannya juga buat adik-adik. Siapa musuhnya Loso Cewi tadi? Iya Bu Tati. Siapa coba? Mau tahu Bu Tati? Mau. Adik-adik di rumah juga pengen tahu kan? Iya. Sekarang begini aja Bu Tati, Loso Cewi mau ajak Bu Tati Ya. juga adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan Iblis itu musuh saya. Oh, kalau gitu musuhnya Loso Cewi tadi iblis ya? Betul Bu Tati. Nggak hanya musuhnya Loso Cewi, tapi juga musuhnya Bu Tati, musuhnya adik-adik di anak-anak rumah. juga. Itu musuh saya. Iblis itu musuh saya. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Iblis itu musuh saya. Iblis itu musuh saya. Iblis itu musuh saya. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Iblis itu musuh saya. Yesus itu juru selamat saya. Yesus juru selamat saya. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa saya. Yesus juru selamat saya. Yesus juru selamat saya. Yesus juru selamat saya. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa saya. Yesus juru selamat saya. Nah, tadi iblis musuh kita. Kalau Tuhan Yesus juru selamat kita. Betul Bu Juru Tati. selamatnya Loso Cewi Iya, juga. juga adik-adik yang di rumah Bu Tati. Nah, Loso Cewi, Iya. kalau gitu kita harus nurut sama siapa? sama Tuhan, Tuhan Bu Tati. Yesus. Kalau iblis umpama ngajak Loso Cewi, nggak usah pergi ke gereja. Nggak mau Bu Tati. Langsung aja Loso Cewi berdoa. Lalu Loso Cewi mau bilang dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Pergi tuh iblisnya Bu Tati. kayak lagu ya Loso Cewi. Iya Bu Tati. Apa lagunya? Saat iblis menggodaku. Kalau gitu anak-anak di rumah perlu diajak nyanyi enggak? Pasti Bu Tati supaya Ya, kita bisa kita nyanyi nyanyikan lagu saat ini. iblis menggodaku. Yang semangat ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Beda
Jadi kita harus berani tampil beda Bu Tati. Kalau semua mau bolo-boloan, terus Cewi mau bolo-boloan, Enggak mau Bu Tati. kita harus menyenangkan hati. Hati Tuhan Bu Tati. Nggak boleh nuruti Enggak boleh menuruti iblis. Iya. Nah, anak-anak, kita sudah banyak memuji Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, anak-anak boleh duduk. Kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah daku, Firman Tuhan ku dengar. firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah daku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah daku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Adik-adik, tiba waktunya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita ambil sikap, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih kami boleh bersama-sama memuji Engkau. Dan tiba waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkatilah hati kami, telinga kami, seluruh tubuh kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh di saat kami mendengarkan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, coba deh adik-adik perhatikan di layar HP atau di layar televisi adik-adik. Itu ada gambar siapa ya? Siapa? Ada gambar tentara. Siapa yang papanya seorang tentara? Atau kokonya, atau omnya, atau saudaranya yang jadi tentara. Badannya tegak ya, berdirinya juga tegap. Wah, tentara itu mereka adalah orang-orang yang mempunyai tugas menjaga keamanan negara Indonesia. Jadi sewaktu-waktu kalau ada kasus, kalau ada keadaan yang buruk, mereka diutus oleh pemerintah untuk berperang. Nah, jadi tugasnya itu berat. Harus siap kalau sewaktu-waktu diutus pemerintah untuk
pergi berperang, harus meninggalkan istrinya, harus meninggalkan anaknya, harus meninggalkan papanya, mamanya untuk pergi berperang. Coba deh perhatikan ya, mereka bawa pistol. Nah, ketika mereka berperang, mereka tidak hanya membawa pistol, topi seperti itu tidak. Tapi coba perhatikan gambar yang selanjutnya ini ya, perhatikan gambarnya. Nah, ketika mereka berperang, mereka pakai perlengkapan yang lengkap. Supaya apa? Supaya mereka kalau ada bom, kalau ada tembakan, kalau ada serangan dari musuh, mereka tidak mati. Mereka bisa mempertahankan diri mereka dan mereka bisa menjaga keamanan negara kita. Jadi bawaannya itu bukan pakaian biasa, tapi ada ransel, ada baju-baju, pokoknya lengkap. Kak Tuti kasih lihat ya. Nah, coba perhatikan perlengkapan yang tentara pakai. Ada pistol, ada ransel, ada peluru. Pokoknya ada banyak sekali. Kak Tuti nggak bisa jelaskan. Tapi coba perhatikan di layarnya. Wah, banyak banget ya ternyata adik-adik. Kira-kira kalau mau berperang bawanya kayak gitu repot gak ya? Pasti repot. Tapi mau gimana lagi? Karena mereka mau berperang, jadi mereka juga harus menjaga diri mereka supaya mereka tidak diserang oleh musuh. Adik-adik, kita anak-anak Tuhan, kita juga perlu perlengkapan senjata. Nah, tidak hanya tentara, tetapi kita anak-anak Tuhan, kita itu perlu yang namanya perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah. Nah, apakah Tuhan Yesus itu mengajarkan kita berperang ya? Kok kita perlu pakai perlengkapan senjata Allah? Berarti Tuhan mengajarkan yang buruk dong, mengajarkan kita untuk berperang dong. Bagaimana ya maksudnya? Kok kita itu harus punya perlengkapan senjata Allah? Berarti kita harus beli seperti yang Lose Cewi tadi bilang, ketopong. Berarti kita harus beli perisai, beli pedang, beli pistol supaya aman jadi anak Tuhan. Atau gimana ya? Nah, kita akan bersama-sama belajar. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Efesus setelah kitab Galatia di perjanjian baru. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Kak Tuti akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.
Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, adik-adik, kita mau belajar. Yang dimaksudkan kita harus punya perlengkapan senjata Allah itu yang seperti apa dan gunanya buat apa untuk kita, anak-anak Tuhan. Sebelumnya Kak Tuti akan kasih lihat. Nah, ini gambar tentara Romawi. Perhatikan baik-baik ya. Gambar tentara Romawi. Beda ya perlengkapan tentara Romawi pada zaman dulu dengan tadi yang Kak Tuti sebutkan di awal. Kalau di bagian depan tadi seperti yang sudah dibawa sama Lo Sechewi, itu namanya perisai. Kita mau belajar apa saja sih perlengkapan senjata Allah yang perlu digunakan adik-adik. Nah, kenapa kita harus pakai perlengkapan senjata Allah sih? Kok dadak pakai itu loh? Gimana? Karena ada godaan yang tidak bisa lepas mengganggu kehidupan kita, yaitu si iblis. Nah, jadi musuh kita itu adalah iblis. Iblis itu bisa mengganggu sewaktu-waktu. Kalau kita tidak punya pertahanan, kita bisa lemah, kita bisa kalah. Contohnya tentara, kalau dia tidak punya pertahanan yang kuat, tidak punya perlengkapan yang lengkap, dia akan mudah dilawan atau diserang oleh musuhnya, ditembak, dipanak, dibom itu akan mudah. Seperti itu juga kehidupan kita. Kalau kita tidak punya perlengkapan senjata Allah yang lengkap, kita akan mudah dikalahkan oleh rayuan iblis. Suka berbohong, mencuri, marah-marah, bentak-bentak, itu contoh kecilnya. Tapi kalau kita punya perlengkapan senjata Allah, diri kita dari kepala sampai bawah itu aman, karena sudah dilengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Nah, perlengkapan senjata Allah itu apa saja sih? Coba perhatikan ya. Perlengkapan senjata Allah. Di situ ada gambar seorang laki-laki, tangan kirinya bawa pedang, tangan kanannya bawa perisai. Perhatikan baik-baik ya, kita baca bareng-bareng. Apa saja sih perlengkapan senjata Allah itu? Adik-adik bisa perhatikan. Dari yang atas itu namanya ketopong keselamatan. Seperti yang Lo Sechewi tadi pakai, itu ketopong keselamatan. Perlengkapan senjata Allah yang pertama. Yang kedua ada pedang roh. Nah, namanya ya, pedang roh. Selanjutnya di bawahnya ada apa adik-adik? Ikat pinggang kebenaran. Nah, ada ketopong, ada pedang roh, ada ikat pinggang kebenaran. Langsung kita yang kanan, baju zirah keadilan. Itu loh yang di depan itu loh ya. Terus ada perisai iman. Yang terakhir ada kasut Injil damai sejahtera. Jadi ada 6 senjata
perlengkapan senjata Allah. Kak Tuti mau jelaskan secara singkatnya kepada adik-adik, secara sederhananya kepada adik-adik. Yang pertama di ayat yang ke-14 tadi ya, di ayat yang ke-14 tadi firman Tuhan berkata, jadi berdirilah tegap. Nah, adik-adik pasti semua pernah ikut upacara. Kalau ikut upacara berdirinya harus tegap. Kita anak-anak Tuhan harus berdiri tegap. Nah, supaya kita dapat bertahan, supaya kita tidak goyah. Jadi harus berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Coba perhatikan, ikat pinggang pada zaman dulu berbeda ya dengan ikat pinggang pada zaman sekarang. Nah, ikat pinggangnya beda ya. Yang di tengah itu yang nggak dipakai. Kalau sudah dipakai itu, yang di sebelah kirinya ada contohnya ya. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kenapa kok ikat pinggangnya dipakai duluan ya? Kenapa? Nah, memang ikat pinggang ini mempunyai fungsi untuk mengikat tubuh supaya kuat sehingga terlindung selama peperangan. Jadi ikat pinggang memang sengaja dipakai duluan untuk mengikat tubuh supaya kuat sehingga terlindung selama peperangan. Maksudnya berikat pinggangkan kebenaran itu bagaimana? Artinya kita memiliki kebenaran itu untuk menjaga diri kita dari kompromi dengan yang namanya dosa. Jadi kita harus benar-benar berikat pinggangkan kebenaran supaya kita itu tetap bisa tegap berdiri dan tidak kompromi dengan dosa. Aku nggak punya uang. Tadi aku lihat uang mamaku ketinggalan di meja makan. Kalau kita tidak berikat pinggangkan kebenaran, kita pasti akan mudah dirayu iblis. Tapi perlengkapan senjata Allah sudah kita miliki. Kita berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran itu menjaga diri kita supaya kita tidak berkompromi dengan iblis. Yang kedua adalah baju zirah. Nah, baju zirah itu yang di depan adik-adik. Gunanya apa sih? Melindungi organ-organ tubuh yang penting. Hidung dada, ada jantung, ada hati dan lain sebagainya. Nah, berbaju zirahkan keadilan itu maksudnya seperti apa? Keadilan artinya bertindak jujur, baik, rendah hati, dan berlaku adil terhadap satu dengan yang lainnya. Jadi punya kebenaran, kita juga berbaju zirahkan keadilan, bertindak jujur, adil, rendah hati. Itu yang harus dimiliki anak-anak Tuhan. Coba perhatikan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-15. Perhatikan di layar adik-adik. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut orang pada zaman dulu bentuknya seperti itu. Kasut bisa kita artikan sepatu atau sendal. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Maksudnya apa? Kasut itu yang melindungi kaki dan membuat kita bisa berjalan dan juga berperang dengan baik. Coba kalau kita berperang, tentara berperang tidak pakai kasut, jalannya di jalan yang jelek pasti kakinya akan berdarah, kakinya akan kesakitan. Tapi kalau ada kasut, itu akan bisa berperang dengan baik. Nah, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil itu maksudnya apa? Kasut pemberitaan Injil membuat kita siap dan nyaman kemanapun Tuhan mengutus kita. Jadi dengan
kasut kerelaan memberitakan Injil itu membuat kita benar-benar ya kapanpun kita memberitakan Injil kita akan selalu siap sedia. Kerelaan adalah kunci bagaimana memberitakan Injil, bukan sesuatu yang berat. Jadi kita sudah punya kasut, kita punya kerelaan, kita tidak berat, tapi kita selalu percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi perlengkapan senjata Allah itu salah satunya juga kita harus mau memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Kaki kita itu kita gunakan untuk pergi memberitakan Injil, tidak untuk menendang, tidak untuk main hal-hal yang buruk. Nah, selanjutnya yaitu ayat yang ke-16. Coba adik-adik perhatikan di layar ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai seperti yang Lose Cewi tadi bawa, dulu terbuat dari baja mungkin ya. Jadi kalau ada panah, kalau ada tembakan, itu tidak akan mempan. Karena apa? Ada penghalangnya yang bisa menghalangi panah tersebut menusuk tentara atau kita yang sedang berperang. Nah, kita juga perlu perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat. Salah satu alat yang aktif digunakan sebagai perlindung dalam peperangan, yaitu namanya perisai. Benda ini bisa digunakan untuk menangkis dan melindungi diri. Nah, jadi kalau kita punya perisai iman, ada tantangan, ada gangguan, contohnya hari Minggu. Kalau kita punya perisai iman, ada godaan, gak usah sekolah Minggu. Karena sekolah Minggunya online, lose-losenya gak lihat, jadi gak usah sekolah Minggu. Tapi kita punya perisai iman. Saya anak Tuhan, saya orang beriman, saya tetap mau beribadah meskipun tidak di gereja, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus tetap memberkati saya. Nah, kita punya perisai yang bisa menangkis rayuan si iblis, godaan untuk kita tidak bersekolah Minggu. Itu loh pentingnya perisai iman. Kalau kita gak punya perisai iman, wah, iya ya, maksudnya kan gak lihat. Jadi gak usah sekolah Minggu. Enak, gak di absen, gak kelihatan. Kalau Natal nanti juga dapat bingkisan, dapat hadiah. Kalau sekolah Minggu di gereja kan kelihatan. Kalau kayak gini kan gak kelihatan. Tapi anak-anak Tuhan yang punya perisai iman, dia akan tolak di dalam nama Yesus. Dia tetap beribadah, bersiap-siap karena dia tahu dia punya iman. Dia mengasihi Tuhan, dia menguduskan hari Sabat. Nah, yang selanjutnya yaitu ketopong dan pedang roh. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, adik-adik, mengapa sih perlu pakai ketopong? Kepala itu sesuatu yang penting yang harus dilindungi ketika berperang. Kalau kepala ini nggak dilindungi, wah ini kalau kena tembakan langsung mati. Jadi kita harus menjaga pikiran kita, di mana pikiran harus fokus kepada Injil keselamatan. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, harus hati-hati juga supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang lain. Dan kita juga perlu firman Tuhan untuk menolong kita dari hari ke hari. Adik-adik, ternyata tidak hanya tentara yang butuh perlengkapan ketika mereka berperang. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga ada di dalam peperangan. Peperangan melawan tipu muslihat iblis seperti yang tadi Alkitab katakan. Jadi kita harus punya perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan yang bukan fisik, bukan barang,
Tapi kita harus punya ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, harus punya kasut kerelaan, pedang roh, ketopong selamatan. Itu sangat penting supaya kita tetap bisa kuat menjalani hidup kita. Di bagian terakhir, coba adik-adik lihat di layarnya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mari kita siap sedia dan sudah mempunyai seluruh perlengkapan senjata Allah supaya tetap kuat berdiri menghadapi tantangan dan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tidak kalah dengan rayuan iblis. Ingat, kalau kita enggak punya perlengkapan senjata Allah yang lengkap, kita mudah sekali goyah. Kita mudah sekali disesatkan. Kita jadi anak Tuhan yang mengecewakan hati Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat ini membuat kita boleh semakin berbenah, membuat kita semakin, oh iya, aku masih belum punya pedang roh. Aku masih sering digoda, masih sering kena rayuan teman-teman. Aku belum punya perisai iman. Jadi aku mau belajar, aku mau bersungguh-sungguh, dan aku mau memakai perlengkapan senjata Allah supaya aku mau bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik. Adik-adik, nanti Kak Tuti punya ilustrasi. Nah, ilustrasi ini nanti akan dibawakan oleh Lose Stevi. Tapi sebelumnya kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami ditolong dan disertai. Kami menyerahkan firman yang kami dengarkan pada saat ini. Kiranya ya Tuhan, kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kami telah memiliki perlengkapan senjata Allah sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan sukacita. Kami tidak mudah terayu oleh godaan iblis, tapi kami tetap tegap berdiri. Kami menjalani hidup kami dengan penuh kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, seperti yang tadi Kak Tuti udah sampaikan, sekarang waktunya kita bereksperimen. Nah, sekarang tolong diperhatikan ya. Kita memerlukan apa aja untuk eksperimen kali ini? Coba perhatikan. Kita harus menyiapkan 2 buah jeruk, yang satu jeruk yang sudah dikupas, yang satu lagi jeruk yang masih belum dikupas. Kemudian ada 2 buah toples yang sudah diisi air. Nah, apa sih maksudnya ini Lose Stevi? Nah, Lose Stevi akan jelaskan. Air ini diumpamakan adalah dunia. Dia adalah godaan si iblis. Sedangkan jeruk ini yang ada kulitnya, ini adalah kita yang sudah memakai perlengkapan senjata Allah. Sedangkan jeruk yang tidak ada kulitnya, ini diumpamakan seperti kita yang tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah. Nah, kita akan coba lihat jeruk yang tidak ada kulitnya, seperti kita yang tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ketika dimasukkan ke dalam air, ketika menghadapi godaan si iblis, dia akan tenggelam. Dia akan ikut arus, dia akan tergoda oleh si iblis. Coba ya, perhatikan. Nah, coba perhatikan. Dia tenggelam karena tidak memakai perlengkapan senjata Allah. Sekarang coba kita lihat jeruk yang masih ada kulitnya. Ini adalah kita yang sudah
memakai perlengkapan senjata Allah. Kira-kira apa yang terjadi ya ketika dimasukkan ke dalam air? Coba kita lihat. Wah, ternyata jeruknya mengapung, dia tidak tenggelam. Itu artinya kita dilindungi oleh perlengkapan senjata Allah. Kita memakai perlengkapan senjata Allah, jadi kita tidak apa? Kita tidak tergoda oleh dunia. Kita tidak tergoda oleh rayuan si iblis. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mau jadi yang mana nih? Mau seperti jeruk yang ini? Dia tidak memakai perlengkapan senjata Allah. Jadi dia pasti akan tergoda oleh si iblis. Atau seperti jeruk yang masih ada kulitnya, seperti kita yang memakai perlengkapan senjata Allah, kita terlindungi dari godaan si iblis yang jahat. Mau pilih yang mana adik-adik? Kalau Losus Tevi pasti mau milih yang ini dong. Losus Tevi mau memakai perlengkapan senjata Allah supaya Losus Tevi terlindungi dari godaan si iblis. Oke, adik-adik yang di rumah boleh mencoba eksperimen hari ini. Kita akan ketemu kembali di eksperimen berikutnya. Bye-bye. Shalom, sukacita karena hari ini kita boleh beribadah kembali bersama-sama. Kak Tuti mengucapkan terima kasih karena adik-adik sudah dengan setia beribadah pada saat ini. Kalian jangan pernah jemu-jemu ya. Untuk minggu depan kita masih harus beribadah di rumah. Dan bagi kalian yang punya pergumulan, punya unek-unek atau ingin didoakan, ingin cerita atau ingin sharing-sharing, bisa menghubungi Lose-Lose. Terima kasih ya adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.